dulu saya tuh suka nulis nih kayak puisi mungkin dan sebagainya. Tapi pada akhirnya menurut aku menulis itu nggak sekedar hal yang seperti itu. Jadi luas, menceritakan kisah hidup yang mana memberikan solusi-solusi. Tapi garis besarnya itu adalah meskipun Allah kasih ujian terbesar dengan kehidupan yang jatuh bangun, kamu bisa bertahan sampai detik ini juga karena izinnya Allah. Karena kamu mau berjuang. Yang tertarik nih, ya udah kirim bukunya, siapa tahu nanti difilmkan. Udah seneng tuh saat waktu itu aku udah kuliah. Waktu itu udah masuk kuliah kembali kuliah. Udah seneng, ternyata berminggu-minggu berbulan-bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini, Kak Edi Gunawan. Masya Allah, ahlan wasahlan Kak Edi. Masya Allah. Dan kita sapa dulu teman-teman Mida ya, sahabat Mida kita panggilnya. Baik sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai di Papua, terima kasih kami ucapkan selalu hadir membersamai kanal YouTube Mida Channel. Dan kami terus mengajak sahabat Mida sekalian, yuk kita support kanal YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga yang terpenting jangan lupa subscribe. Doakan kami sedang menuju 1000 subscribers. Amin. Dan juga semoga diberkahilah ikhtiar kita untuk mengedukasi sahabat Mida dimanapun Anda berada. Amin, amin, amin. Baik sahabat Mida, berjumpa lagi di segmen kita di podcast yang episode ke-10 ini Ustaz. Ke-10, ke-20. Alhamdulillah kita sudah berada di episode ke-20 lebih. Dan berkat doa dari teman-teman sahabat Mida semua, alhamdulillah kita bisa terus konsisten dan doakan kami selalu istiqomah. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita nih. Kita kenalan dulu dengan Kak Edi ya. Saya panggil Kak Edi aja ya. Edi aja, Ustaz. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Sebelum nanti saya sampaikan prolog bahasan kita hari ini. Kita kenalan dulu nih sama Kak Edi. Makanya Kak katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf. Udah beda lagi sekarang. Oh. Ya. Jadi kita kalau tak kenal kita ta'aruf dulu nih. Kak Edi, boleh nanti kenalan dari mana, pendidikan, mungkin aktivitas sekarang, lalu yang mungkin sedang berjalan seperti apa. Kita persilahkan mulai Kak Edi langsung untuk memperkenalkan diri. Tafadhol. Bismillah, langsung aja. Nama saya Edi Prasetyo Gunawan. Oh, ada Ya. Prasetyo dulu ya, Edi. Cuma memang lebih dikenalnya Edi Gunawan. Singkatnya itu aja. Iya. Kalau saya asli dari, sebenarnya kelahiran dari Sulawesi. Poso. Ya, keturunan suku Bugis. Oh, suku Bugis, suku jadi Bugis. campur sama Jawa. Jadi Bugis itu bukan hanya di Makassar ya, bukan di Sulawesi aja ya? Tidak. Sulawesi. Di Sulawesi. Oh, Poso itu bagian dari Sulawesi ya? Sulawesi oh Tengah. iya. Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah, dan alhamdulillahnya untuk pendidikan tingkat SMP sampai SMA itu di Jawa Timur, di Pesantren Sulamul Huda. Apa? Di Pesantren Sulamul Huda Jawa Timur, Ponorogo. Sulamul Huda. Ya. Habis itu lulus pada tahun 2019. Lalu langsung ke An-Nuaimi untuk menempuh pendidikan S1-nya. Masya Allah. Alhamdulillahnya sekarang untuk aktivitas lebih ke sementara mau ngerintis sebuah usaha atau mau ya sekaligus sama ingin ini saat insya Allah mendirikan sekolah literasi khususnya. Dan sambilan juga mulai lagi untuk nulis lagi, untuk produktif lagi. Berarti aktivitas Kak Edi ini banyak di menulis ya? Iya sih, lebih ke menulis. Sejak tahun berapa Ustaz menulis itu? Kalau untuk suka nulis itu sejak kelas 2 SMP. Cuma kalau untuk mengembanginnya, untuk membuahkannya lebih luas lagi, itu semenjak saya masuk di Nuaimi tahun 2019. Jadi waktu sudah sampai ada karya-karya yang terbit nih? Alhamdulillah udah 4 buku. Alhamdulillah, Masya Allah. Bestseller semua nih katanya, enggak? Enggak sih.
Yang lebih alhamdulillahnya yang sampai luar negeri itu yang buku yang ketiga. Yang ketiga. Oh, bukunya apa aja tuh, Ustaz? Boleh? Yang buku pertama itu ada Tuhan Izinkan Aku Bercerita. Itu lebih ke self improvement. Terus kemudian yang kedua buku Sebelum Pulang. Itu juga self improvement tapi ada kumpulan cerita juga. Yang ketiga buku Butuh Ruang. Itu juga self improvement. Baru yang kemarin itu yang terakhir Terima Kasih Telah Menyudahi Sedih ini. Itu kumpulan quotes dan juga self improvement. Masya Allah. Beliau ini sangat produktif sekali berarti ya, yang menulis ini. Di umur yang masih muda sudah mengkaryakan 4 buku nih, Masya Allah. Ini sayang bukunya nggak dibawa gitu kan. Kalau bisa dibawa kita bisa promosikan nih ke teman-teman. Nanti bisa dilihat di Shopee atau Gramedia. Oke, nanti kita kasih juga deskripsinya ya. Deskripsinya di kolom deskripsi nanti, Insya Allah. Lanjut Ustaz. Tadi sudah ya perkenalan sebagainya. Lalu berarti tadi ya aktivitas masih proses menulis ya. Pendidikan tadi di An-Nuaimi ya. Pendidikan di An-Nuaimi juga. Katanya lagi sedang nulis juga nih, nulis skripsi. Alhamdulillahnya skripsi sudah selesai, tinggal menunggu jadwal sidang. Masya Allah. Kapan kira-kira itu jadwal sidangnya? Sudah ada info? Harusnya bulan ini. Cuma karena mungkin ada beberapa kendala, mungkin di awal-awal bulan September. Kita doakan ya sahabat Mida, semoga Kak Edi bisa segera menyelesaikan tugas akhirnya. Amin. Berarti nanti kalau sudah lulus, Kak Edi Prasetyo Gunawan SH. Amin. Harus diapresiasi itu gelarnya. Iya, Masya Allah. Perjuangan kan Ustaz ya? Bang. Alhamdulillah. Baik Kak Edi, sebelum kita masuk ke tanya jawab kita kali ini, mungkin saya mau menyampaikan prolog dulu nih pada sahabat Mida. Sahabat Mida, Kak Edi ini salah seorang narasumber kita yang sangat produktif dari sisi menulis. Nah, tulisan-tulisan beliau ini banyak sekali terinspirasi atau hadir, nanti beliau ceritakan secara detailnya ya. Tapi secara umumnya banyak sekali hadir karena mungkin habit kehidupan yang berubah, bergeser. Nah, bergesernya itu menghadirkan sebuah produktivitas yang kami pun di kanal YouTube ini ingin mengapresiasi beliau karena sudah banyak ikut berkarya ya, dan karyanya tadi beliau bilang sudah sampai luar negeri dan sebagainya. Mungkin nanti detail gimana kita akan. Tapi kita ingin mengambil pelajaran bahwasanya setiap produktivitas itu bisa dihadirkan dari habit yang berubah. Jadi ketika kita merubah habit kita yang tadinya mungkin belum produktif, kita rubah habit menjadi produktif, itu menjadi sebuah karya-karya yang Masya Allah. Sekarang beliau bisa menghadirkan sampai beberapa buku dan aktif di berbagai macam diskusi untuk berbagi ilmu-ilmunya. Nah, hari ini kita minta Ustadz Edi untuk berbagi kepada kita semua. Ustadz, mengawali itu tadi sebagai prolog ya, sebagai prolog. Kita hari ini ingin membuat bahasa yang lebih kekinian nih, tema kita. Healing bersama Al-Quran. Nah, itu. Healing bersama Al-Quran, perjuangan hidup, dan kepercayaan. Nah, menarik kan temanya sahabat media sekalian. Kita pengen awali dari Kak Edi, yaitu healing dengan Al-Quran seperti apa sih yang ada di dalam perjalanan Kak Edi ini. Orang kan healing biasanya ke mall ya. Ke mall, jalan-jalan, ke pantai, ke gunung. Nah itu dia. Ini kok healing menuju Al-Quran ya, atau bersama Al-Quran. Nah itu kita pengen tahu itu gimana sih makna healing dalam perjalanan Kak Edi sampai bisa sukses sekarang. Ini silakan. Kenapa aku sedikit ngambil langkah yang mungkin orang lain atau teman-teman dulu saat mungkin kayak lu fashionnya nggak di situ tuh dulu gitu. Kayak lebih lu kan apa dari ya mungkin orang yang biasa terus nggak ngenalin agama, terus tiba-tiba masuk ke kampus yang berbasisnya agama. Nah, mulai di situ saya tuh berpikir bahwasanya kalau healing misalnya kayak healingnya ke pantai, ke gunung, ke mall dan sebagainya itu memang untuk sesaat aja, happy sementara. Terus kemudian misalkan yang punya uang banyak, kita jajanin, habis ya udah kita cari lagi pasti uang. Tapi kalau kenapa aku bilang tadi healing bersama Al-Quran, karena mungkin aku sadar bahwasanya memang hidup ini memang perlu landasan yang berpedoman dalam hidup. Dan ini saya kan juga dari keluarga yang mungkin awam dari agama, dan berbagai polemik yang ada dalam kehidupan itu membuat kita
bahwanya sadar kalau kita terus-terusan hanya memikirkan dunia tanpa hijrah ke eh, agama yang perlu kita tekuni, kita jadi apa gitu. Pada akhirnya ketika udah lulus SMA waktu itu, Ana ingin meniatkan diri untuk hijrah lebih mendalami ilmu agama. Datanglah anak ke kampus Anuaimi. Kemudian di situ yang membuat aku lebih yakin itu saat ketika teman-teman itu ada yang udah hafal 30 juz, kemudian hafal 15 juz, 5 juz dan sebagainya, sedangkan anak sendiri belum ada. Serius meskipun anak pernah pesantren, tapi pesantren tersebut tidak membuat saya produktif untuk menghafal atau belajar Al-Quran. Lebih fokusnya artinya pesantren itu fokusnya bukan ngafal. Nah, fokusnya bukan ngafal. Jadi pada saat itu ketika saat masuk di kuliah, kemudian ada itu beberapa kendala yaitu COVID. COVID itu membuat Ana lebih yakin lagi. Mungkin juga hadirnya COVID ini Allah kasih teguran lebih kuat bahwasanya ya hidup kamu nggak bisa buat jaminan hanya karena dunia. Ana ingat dengan kehidupan Ana yang mungkin bolak-balik jatuh bangun. Akhirnya Ana meniatkan diri untuk bismillah belajar untuk tahsin, menikmati belajar Al-Quran saat itu. Dan alhamdulillahnya ketika proses Ana ngafal ya ada kemudahan dari Allah, ya itu membuka jalan bahwasanya mau bagaimanapun hidup itu juga perlu landasan agama. Dan Al-Quran memang Al-Quran itu menuntun kita dalam kehidupan yang lebih baik lagi dari situ. Itulah tadi kenapa makna healingnya ini ke Al-Quran ya Ustaz ya. Tapi tadi Ustaz sempat beberapa kali menyebutkan hijrah ya kan. Boleh dong cerita sedikit kisah hijrah seperti apa sih yang dulu pernah Ustaz Kak Edi jalani dulu? Mohon maaf nih saya suka ketukar-tukar terus Ustadz Kak. Ya nggak apa-apa, saya sendiri juga agak sedikit ini random. Hijrah, kenapa anak katakan hijrah? Karena di keluarga saya sendiri itu saya yang baru lulusan pesantren. Dan baru saya sendiri yang memberanikan untuk belajar di pesantren. Jadi dari keluarga ibu, keluarga ayah mungkin dulu itu nggak ada yang basicnya ke agama. Ketika itu mungkin singkat cerita, ayah kan saya tidak sama ayah. Jadi sejak kecil sampai sekarang tidak sama ayah. Dan ibu juga sendiri waktu itu. Akhirnya saya pesantren sejak lulus SD sampai sekarang itu saya sendiri. Nah di situ saya mengatakan bahwasanya ya udah lebih baik kamu perbaiki diri, tolong ingat Tuhan. Dan ketika mungkin ibu dan adik saya yang mungkin dulunya juga sangat awam, dan saya cuma hanya berharap ya Allah semoga ada perubahan juga dari keluarga saya, terutama ibu dan adik saya yang perempuan. Akhirnya Allah ketuk pintunya juga, yaitu hijrah yang semula mohon maaf yang mungkin dulu terbuka, sekarang alhamdulillah lebih tertutup, bercadar dan sebagainya. Masya Allah. Artinya healing ini membawa berawal dari hijrah tadi Ustaz ya. Benar. Dari hijrah perubahan kebiasaan yang tadinya mungkin awam misalnya ya. Ini jadi berusaha healingnya ke Al-Quran. Benar. Dan beberapa hal Al-Quran itu benar-benar selain ngingetin ke diri Ana sendiri, juga ngingetin ke keluarga, kayak ibu dan adik saya itu tadi. Mereka juga lebih kuat untuk memantapkan diri untuk hijrah, ya karena beberapa hal yang mungkin pernah saya pelajari di Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Ini jadi itulah berapa perjalanan. Masya Allah. Belum semua itu. Kita akan bongkar semua nih. Beberapa kisah-kisah sukses story dari seorang Kak Edi nih ya. Saat kita lanjut Ustaz. Tadi kan tema kita healing bersama Al-Quran, perjuangan hidup dan kepercayaan tadi Ustaz ya. Sekarang kita mau dengar nih perjuangan apa yang dulu pernah berjalan selama Kak Edi memantapkan diri untuk healing dengan Al-Quran ya kan, ya di umur yang masih muda loh ya sekarang, dan produktif ya, dan produktif juga jadi healing bersama Al-Quran bisa produktif. Perjuangan apa aja yang dulu mungkin pernah perjuangan dari mulai dulu sebelum kenal sampai kenal Al-Quran itu perjuangan apa aja Ustaz? Kak. Iya. Jadi saat dulu sebelum ke Nuaimi ya. Sebelum ke Nuaimi itu Ana sempat waktu itu Nuaimi itu pendaftarannya pada bulan apa ya waktu itu ya?
ya sekitar Agustus lah waktu dulu. Ya. Waktu dulu. Nah waktu itu sebelumnya lulus pesantren itu saya nggak langsung ke Nuaimi waktu itu, ke Insan Cendekia Payakumbuh. Saya ke sana. Nah di sana itu saya dengan hal-hal yang masih labil. Itu tadi dibilang dari segi agama kurang. Saya memberanikan diri mungkin dari hanya segi mindset, pola pikir dan plan dan lain sebagainya. Ketika sampai di sana, qadarullah, Allah mungkin kamu harus perlu belajar banyak lagi nih. Akhirnya saya pulang ke Sulawesi lagi sementara 1 bulanan, tapi nggak tenang gitu, nggak tenang. Pada akhirnya ada info anak untuk ke Bandung, daftar kuliah. Waktu itu mau kuliah di swasta, ya waktu itu. Tapi pada akhirnya saya merasa kurang puas karena ada mungkin kampus yang lebih gitu. Saya ke kampus yaitu Unpad, gitu. Keterima dengan jalur minat bakat, itu juara puisi dan sebagainya lah. Aku daftarin masuk, tapi pada akhirnya tetap tidak berjalan mulus. Satu quotes yang aku sampai sekarang masih ingat Ustadz, bahwasanya setiap harapan yang kamu inginkan tidak selalu memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Nah pada akhirnya ketika aku berharap Unpad nih, dapat sama Unpad, ternyata cobaannya banyak dan mungkin nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Di sana aku harus ngekos, pulang pergi dengan pergaulan yang seperti itu. Sholat bahkan sempat kurang, apa ya, dibilang kayak mesti remeh gitu. Pada akhirnya singkat cerita, ada kakak kelas yang kuliah di Al-Hikmah, ditunjukinnya lah kampus Mahat Ali An-Nuaimi. Oh gitu. Saya lihat-lihat ini kampusnya seperti apa. Ini kampusnya basicnya berasrama, lebih keagamaan, mengajarkan kita berdakwah dan lain sebagainya. Singkat cerita terketuk sedikit. Mungkin dari beberapa cobaan yang Ana lalui, ditunjukin ke sini. Mungkin aku di sana insya Allah aku akan bisa mengenal agama lebih lagi. Pada akhirnya tadi daftar ke Nuaimi, tes ke sini juga. Habis akhirnya keterima waktu itu. Alhamdulillah. Nah, keterima berjalan tuh, belajar bahasa Arab, belajar agama dan sebagainya. Beberapa bulan kedepannya COVID tadi datang. Nah, di situ saya merasa kuat lagi untuk belajar agama lebih dalam, yaitu ke Al-Quran. Nggak tahu kenapa condongnya ke Al-Quran, karena menurut aku Al-Quran itu ketika aku membaca Al-Quran ya tenang lah, adem, banyak jawaban-jawaban yang kecil-kecil yang dapat aku pahami. Karena teman-teman udah pada punya hafalan. Kemudian waktu COVID nggak nyerah, tetap cari tempat-tempat yang mana mendidik Al-Quran lebih Cari dalam. tempat yang di situ bisa meningkatkan interaksi ya. Bener. Waktu itu saya ke Kuningan selama 3 bulan menghafal Quran. Ya beberapa pun, meskipun nggak khatam waktu itu, berapa pun setidaknya lulus tahsin dan juga beberapa juz alhamdulillah udah dihafal. Di situ belajar dan pada akhirnya selain itu ada bukan jiwa sih, lebih ke menguatkan diri untuk ke dunia menulis. Nah ini lanjutan ini ya. Apa namanya hasil-hasil dari produktivitas Ustadz tadi ya, Kak Edi tadi ya, boleh Ustadz. Jadi tadi dari beberapa perjalanan dari kisah kehidupan, kemudian dari hijrah ke agama, belajar Al-Quran, yang pada akhirnya menunjukkan di satu produktivitas yaitu untuk menulis. Bahwa karena menurut saya, dulu saya tuh suka nulis nih, kayak puisi mungkin dan sebagainya. Tapi pada akhirnya menurut aku menulis itu nggak sekedar hal yang seperti itu. Jadi luas, menceritakan kisah hidup yang mana memberikan solusi-solusi. Mungkin ketika suatu saat dengan menulis itu bisa berdakwah juga, dan juga misalkan banyak mungkin pembaca atau teman-teman yang membaca kisah hidup itu nggak sekedar cuma melihat kisah hidupmu yang ini loh kamu banyak kegagalan doang, tapi nggak ada solusi di situ. Pada akhirnya ya udah aku menulis, aku ceritain semua keluh kesahku, semua kegagalan ataupun perjuangan hidup aku di nulis tersebut, aku kasih solusi-solusi. Mungkin ketika aku di fase kehilangan, aku bisa bertahan sampai sekarang tuh karena apa? Kegagalan bisa bertahan sampai sekarang tuh karena apa? Ya itu tadi, aku kasih semuanya di situ. Pada akhirnya alhamdulillah karya aku nggak cuma stuck aku nulis, tapi beberapa media-media mengajak kerjasama untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Masya Allah. Boleh dong cerita-cerita ke kita nih sedikit dari karya-karyanya ya kan, buku ke-1 mungkin itu
profil atau penjelasan singkat yang ada di buku 1 tuh apa, ya kan? Karena kan semua tadi kayak dibilang dituangkan di dalam buku tadi ya. Iya, benar. Nah, mungkin nanti sahabat-sahabat Mida juga pengen tahu bagaimana proses berjalan healing Qurannya Kak Edi sampai jadi dibuatkan buku tuh. Boleh tahu juga nanti, cari-cari bukunya risetnya ya Kak Edi ya. Boleh. Boleh dong cerita Kak Edi. Proses terbitnya buku pertama. Buku pertama tersebut masih terlalu booming saat itu. Aku menulisnya itu. Namanya apa nih nama bukunya? Judulnya Tuhan Izinkan Aku Bercerita. Oke. Gitu. Nah itu kenapa aku tadi bilang aku pengen nulis, nyeritain semua kisah-kisah aku dan ngambil judul tersebut. Karena berawal aku ingat Tuhan, aku semakin ngedeketin sama Allah, dan aku tuangkan menjadi sebuah buku. Dan di situ aku menulis itu sejak selesai dari Madani, selesai dari saya menghafal Quran. Terus kemudian itu masih COVID, kuliah masih belum masuk. Saya ke Tangerang waktu itu belajar lagi tahsin sama Syekh, dan di situ saya fasilitasi lah dari segi tempat dan lain sebagainya. Pada akhirnya selain saya melanjutkan belajar Al-Qur'annya, saya menekuni dunia menulis. Dan pada saat itu ya masih belum ada media-media yang nyorot itu kan. Ya udah nulis aja, bismillah. Ini suka nulis. Ketika nulis selesai, buku tersebut menceritakan tentang tadi perjalanan yang selama ini aku rasain. Artinya keinginan menulis dari apa yang sudah dijalani dituliskan dalam judul tadi ya, Tuhan izinkan aku bercerita. Itu buku yang pertama ya. Buku pertama yang jatuh-jatuhnya aku waktu itu. Masya Allah. Dan habis itu aku belum berani cetak banyak tuh karena titik terjatuhnya tuh diceritakan gak di buku itu tuh? Titik terjatuh diceritakan. Boleh dong cerita sedikit nih. Titik terjatuhnya ini bukan aib sih, tapi lebih ke motivasi diri dan juga ke teman-teman mungkin. Jadi titik terjatuhnya adalah selain saya hijrah itu saat healing ke Al-Quran, juga belajar ke agama lebih dalam lagi, bahwasanya saya mengingat hidup aku tuh kayak merasa sendiri. Terus kemudian dari polemik ayah bunda saya, mungkin sekarang udah masing-masing. Di situ saya terpukul gitu, dalam arti ya kondisi dunia udah kayak gini, kemudian aku sebagai anak pertama juga apapun masih sendiri, apalagi dengan keadaan orang tua yang mungkin tidak lagi bersama masing-masing. Ya udah aku cantumkan di situ. Tapi garis besarnya itu adalah meskipun Allah kasih ujian terbesar dengan kehidupan yang jatuh bangun, kamu bisa bertahan sampai detik ini juga karena izinnya Allah. Karena kamu mau berjuang, mau diuji, ya udah sampai titik ini kamu masih bertahan. Berarti Allah sayang dong sama kamu. Aku ceritakan di buku itu saat. Tuh. Dan itu pun pengen baca, tapi itu pun peminatnya, Masya Allah. Saya harap kayaknya nggak ada yang beli. Tapi saya post di status WA, Instagram tuh masih sedikit lah, masih 500-an gitu. Tapi teman-teman kampus effortnya besar, dibantu share, terjual 77 buku. Masya Allah. Ya, seneng dong itu tuh ngebungkus sendiri, ngecetakin, masih nyetak indie waktu itu. Udah banyak kok, makin seru. Tapi ingat bahwasanya nulis jangan dipatokin karena untuk penghasilan. Bukan komersil, bukan sebatas komersil ya. Itu mah bonus gitu. Jadi itu selebihnya ya udah sebagai ladang dakwah gitu. Pada akhirnya saya ke Gramedia waktu itu, pengen baca-baca dari kisah orang, pengalaman hidup orang, biar sayanya lebih kuat. Saya bilang, ya Allah kapan ya karyaku bisa lebih luas, bisa di Gramedia juga. Pada akhirnya 1 bulan ke depan ada media yang ngajak kerjasama untuk nerbitin buku lebih luas. Itu buku kedua, Sebelum Pulang. Nah Sebelum Pulang itu menceritakan di mana titik ini saat anak itu. Ini buku yang kedua nih, Sebelum Pulang ya, judulnya. Oke. Di situ aku lebih ke self improvement dan juga lebih cerita pendek, buku motivasi. Oke, buku motivasi. Sama kisah pendek. Nah, kenapa aku ngambil judul Sebelum Pulang? Itu ya tadi sebelum pulang semuanya harus beres, bersih gitu. Karena nginget kayak nanti kalau aku mati meninggal dunia kayak gimana gitu. Nah, pada akhirnya aku ceritain tetap masih seperti buku pertama, tentang gagal, jatuh, bangun, sembuh dan tumbuh di situ saat anak cantumkan jadi satu, karena semua itu dalam satu bungkus, yaitu adalah ketika semua masalah kamu libatkan dan serahin sama Allah, semuanya bakal baik-baik aja. Nah, ketika nanti kamu udah pulang, Allah itu nggak bakal ngelepasin kamu. Ya udah, kamu pulang sama Allah, di sana Allah
akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Jadi sebelum pulang, maka berikan effort-effort ataupun usaha-usaha di dunia itu sebaik mungkin. Jadi Siapkan bekal terbaik. Nah, sebelum bahkan pulang, itu ya. udah ada lagunya. Oh, udah ada lagunya. Waktu itu lagunya aku rilis sebelum aku khidmah ke NTT. Masya Allah. Tapi belum sempat take videonya, jadi belum berani untuk ngiklanin lebih luas. Ini insya Allah dekat ini, dalam waktu dekat ini mau dibuat videonya. Tapi kalau lagunya udah di-share-share sih. Oh, Sebelum pulang Masya juga Allah. dari buku itu. Iya, iya. Terjual berapa buku tuh, Sat? Kalau sampai sekarang? 2000 eksemplaran. Oh, 2000 eksemplar. Masuk Gramedia. Kalau sampai syarat jadi sebuah bestseller itu berapa eksemplar? Kalau bestseller itu sebenarnya 10.000 atau 5.000 ke atas. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting itu aja udah seneng gitu. Terus buku ketiga nih. Iya, buku ketiga. Butuh ruang. Butuh ruang sebelum lekang usia. Oh. Itu jaraknya deket, terbitnya paling jaraknya sekitar 10 atau 9 bulan sama buku sebelum pulang. Produktif banget berarti. Nah itu, karena COVID waktu itu, Ana nggak mikir lu harus kuliah, banyak kesibukan ataupun nyari uang gitu. Tapi di sana waktu COVID itu, Ana di sebuah lembaga di Jawa Barat lah. Sebuah lembaga itu, Ana bantu-bantu ngajar apapun yang aku dapat. Dan di sana juga aku bertemu sama ini orang-orang yang sama seperti Ana. Yatim piatu, broken home, dan lain sebagainya. Ana lebih banyak dapat masukan dan motivasi dari mereka. Dan karena masih COVID, bisa belum kemana-mana, aku menghabiskan waktu sama mereka. Curhat, cerita, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak inspirasi dan asupan-asupan cerita dari anak-anak. Dari berbagai macam latar belakang kehidupannya. Dan aku sinkronkan dengan kehidupan Ana saat waktu itu. Akhirnya nyambung. Aku buat satu buku itu, yaitu judulnya tadi Butuh Ruang Sebelum Lekang Usia. Butuh ruang, kamu tuh butuh sebuah tempat di mana kamu tuh perlu bahagia. Nggak perlu mikirin yang lain dulu, kamu bahagia aja dulu. Biar kamu nggak semakin patah, nggak semakin lemah, nggak semakin sakit, gitu. Ya udah, dengan cara apapun. Gitu. Waktu itu aku tuliskan cerita anak-anak satu persatu di buku itu, quotes-quotes pendek yang mungkin orang-orang lebih tertarik membaca, lebih paham gitu di hal-hal yang seperti itu. Ya udah, saya cantumkan di situ. Pada akhirnya alhamdulillah PO pertama sampai nginjak itu sempat bestseller. Tapi bestsellernya bukan bestseller jangka panjang. Bestsellernya kayak misalkan di bulan sekian bestseller buku ini kayak gitu. Akhirnya terjual 5.000 ke atas. 5.000 buku. Dan kalau yang sebelum pulang 2.000 sampai 2.000. Ya mungkin sampai hari ini ya 2.000 lebih lah. 2.000 lebih. Ya. Kalau yang Butuh Ruang tadi 5.000 dan pada akhirnya dinotis sama orang Malaysia. Itu nama tokonya tuh kalau nggak salah Myfikroh. Myfikroh itu tiba-tiba, Kak boleh nggak nih bukunya masuk ke Malaysia, nanti saya stok sekian. Karena saya kan cuma nulis ya Sat, jadi aku arahin ke penerbit. Karena penerbit ya diproduksikan. Ternyata dari Malaysia nggak cuma minta yang butuh ruang, minta buku yang sebelum pulang juga. Yang ditaruh sana, alhamdulillah lumayan. Dan kemarin ini saatnya mungkin aku nggak berharap, cuma kemarin tuh yang film apa sih namanya, yang bebek tuh loh. Yang baru kemarin sempat tayang juga. Dona bus bebek apa ya, lupa lah. Nah itu ya Allah, pokoknya salah satu sutradara itu sempat notis. Tapi cuma notis aja, tapi kok apaan sih nggak jelas. Aku tanya, follow up terus. Terus akhirnya aku bilang, aku ada nih Kak buku cerita. Oh ceritanya tentang apa? Aku bilang ini sih bukan cerita, cuma kayak motivasi aja. Tapi menceritakan tentang latar belakang seorang anak yang perlu bahagia di latar belakang yang berbeda. Tertarik tuh katanya, tertarik nih. Ya udah kirim bukunya, siapa tahu nanti difilmkan. Udah seneng tuh saat waktu itu aku udah kuliah. Itu udah masuk kuliah kembali kuliah. Udah seneng. Ternyata berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai sekarang belum ada follow up lagi. Tapi udah berani dinotis dan berani dikaji, itu juga sebuah apa namanya, sebuah capaian yang nggak mudah Ustaz. Iya sih. Kak Edi nih. Cuma ya gitulah. Tapi insya Allah kita doakan ya sahabat Mida, semoga buku-buku yang selanjutnya atau yang mungkin sudah ini ada orang yang tertarik untuk difilmkan jadi sebuah film. Amin. Boleh silakan nanti di notis aja. Yang keempat tadi kan ada 4 buku kan. Nah yang keempat itu gimana? Yang keempat ini baru, terima kasih
telah menyudahi sedih ini. Ini sebenarnya saya Kan sedih-sedih semua Nah. bukunya nih. terlalu pede anak ngambil judulnya saat terima kasih telah menyudahi sedih ini. Kayak seakan-akan udah deh, makasih ya, udah sedihnya udah banget. Ternyata sesaat dan Allah tuh kayak pede banget sih. Kamu bikin judul kayak gini, kamu masih diuji lagi. Gitu. Oh gitu. Ya. Ternyata yang tadinya judulnya apa? Makasih nih Terima udah kasih mengakhiri sudah sedihnya. mengakhiri sedih ini, ternyata malah sedihnya belum seberakhir, Gitu. malah nambah. Jauh. Tapi aku pernah jelasin ke diri sendiri dan juga mungkin ke teman-teman. Mungkin itu jadi kunci buat buku selanjutnya kali. Mungkin beberapa hal yang pernah ditapaki, pernah dijalani, di jatuh bangun tadi, yaudah satu buku ini nih mungkin yang sebagai penyembuhan. Bahasanya ya udah gak perlu sedih lagi, bawa enjoy, bawa tenang, bawa happy, karena Allah selalu ada di sisi. Nah, aku jelasin di situ. Meskipun setelah ini, setelah hari pertama, hari kedua kita merasakan bahagia, hari ketiganya Allah kasih lagi ujian lebih hebat, ya nggak apa-apa, karena Allah pengen melihat kita tuh lebih kuat. Pada akhirnya sekarang masih proses untuk rilis lagi. Masya Allah. Jadi hadisnya tuh innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Nah, itulah Ustaz. Allah itu kalau sayang sama hambanya, Allah kasih ujian. Benar. Dan Allah ngasih ujian tuh nggak di luar batas kemampuan hambanya kan. Nah, betul. Itu. Dan insya Allah nanti buku selanjutnya ini lebih ke merangkum dari 4 buku itu tadi. Oke. Nah, kalau perjuangan hidupnya kalau sudah kerasa sekali bawahnya pengen terus ya sudah. Ya Kak ya. Udah jadi 1, 2, 3 kayaknya nih bakal jadi sebuah peminatan yang terus berkelanjutan. Insya Allah. Dan juga kalau bisa nanti ya teman-teman di Anwa ini atau teman-teman di komunitas-komunitas yang bersifat literasi boleh dong dituangin ilmu-ilmunya juga boleh, tuh kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang punya komunitas literasi ingin menghadirkan Kak Edi, nah beliau nih punya banyak insight lah buat trik-trik menulis ya, agar bisa terus produktif nih. Baik Kak Edi, yang terakhir pertanyaan dari saya, apakah setelah dari berbagai macam perjalanan tadi yang diceritakan, walaupun saya yakin itu baru sebagian kecil, kalau kita ceritakan bisa berjam-jam ini podcast kita. Tapi beliau sikat dengan cerita yang tadi beliau sampaikan. Hadir nggak kepercayaan yang lebih gitu ya setelah healing Quran tadi, menjalankan perjuangan sampai bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang dilandasi dengan perubahan habit atau hijrah tadi. Hadir nggak keyakinan yang lebih kuat untuk makin terus berkarya, makin terus menghadirkan sebuah kebermanfaatan lah buat halayak luas. Itu gimana Kak Edi? Justru makin kesini makin kuat, makin lebih percaya Ustaz. Kepercayaan Ana ya tadi dari awal sampai detik tadi yang pertanyaan pertama dan kedua sampai sekarang lebih memantapkan lagi. Ana pernah baca quotes dari si Mary Riana yang pertama, hidup itu jangan seperti ibaratnya mengejar kupu-kupu. Dia terlihat indah, kamu kejar tapi sudah ditangkap. Tapi tetap kokoh terbang versimu sendiri seperti burung elang. Burung elang itu terbang makin tinggi, tapi tetap dia diterpa angin kenceng dan ternyata ada gagak yang di atasnya mematuk. Tapi kekuatan kamu adalah jangan terbang lebih rendah ketika dipatuk sebuah gagak, tapi terbanglah lebih tinggi. Bahwasanya ketika banyak orang yang membenci, tidak suka, ujian lebih hebat lagi, jangan patah semangat, terus lanjutkan. Nah, seperti gagak tadi, semakin tinggi elang terbang, maka semakin kehabisan oksigen gagak itu untuk bernafas. Pada akhirnya tumbang gagak dan elang bebas dan terbang lebih tinggi lagi. Jadi hidup itu seperti itu saat bahwasanya diterpa ujian semakin hebat, tapi mau bertahan, mau berjuang, maka hal-hal indah itu bakal terbayarkan sendiri dengan sesuai usahanya. Jadi aku lebih percaya bahwasanya udah mantepin tujuan hidupmu, jangan sampai lupa sama yang di atas. Terus kemudian lakukan yang terbaik. Ingat bahwasanya cita-cita dan usaha itu perlu perjuangan, nggak ada yang instan seperti itu. Artinya kesuksesan berbanding lurus dengan proses. Dari itu. Oke, kemarin juga Kak Edi kan sempat khidmah juga ya kalau nggak salah di NTT. Nah itu ada nggak dari sekian buku itu yang direpresentasikan dari pengalaman khidmah itu?
Kalau dari buku-buku sebelumnya tentu belum. Belum. Tapi kalau buku ini menyangkut Maksudnya ini nih yang kelima. Yang kelima, yang proses. Oke. 50% dari cerita Ana di NTT. Wow, akhirnya Karena di NTT itu bener-bener kan Ustaz bilang kayak ibaratnya kayak berbelok 50%. Yang mungkin dulu menyangkanya wah mungkin lah khidmahnya di sesuai basic lah yang di sini-sini. Ternyata waktu diumuminnya dapatnya di NTT. Tapi alhamdulillah pertamanya masih suka ngeluh, masih suka ya Allah bakal bertahan nggak ya. Tapi pada saat sampai sekarang banyak pengalaman dan juga cerita-cerita yang luar biasa Ana dapetin di sana. Masya Allah. Makanya perlu dituangin di buku selanjutnya. Oh, nah nih teman-teman NTT, beliau dulu pernah di NTT khidmah kurang lebih setahun nih saya. Setahun lebih lah kurang lebih ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya juga dulu waktu tahun 2018 ke sana NTT juga. NTT mampir, subhanallah. Ya, kondisinya seperti itu, akses subhanallah ya. Penuh dengan perjuangan ya. Kita kadang berpikir kita kuat kan ditinggal di situ ya, tapi ternyata di tempat yang kita tidak mungkinnya ternyata ada orang yang berhasil sukses di situ. Benar. Subhanallah. Dan kita tunggu nanti karya-karya selanjutnya nih dari Kak Edi. Siap. Yang hadirnya harapannya sih bisa menginspirasi banyak sahabat kita sekalian nih. Masya Allah. Closing statement Kak Edi dari Kak Edi buat teman-teman literasi, teman-teman yang sedang berjuang juga di sana mungkin, atau mungkin biar lebih produktif ya, kita menyoroti keproduktivitasan Kak Edi yang mana beliau dulu sempat hijrah juga ya, merubah kebiasaan yang mungkin sebelumnya belum mengenal agama lebih dalam, jadi lalu menghasilkan produktivitas lagi dan dituangkan dalam karya-karya beliau dalam tulisan. Boleh quote-kan ke teman-teman Kak Edi? Mungkin ini closing statementnya adalah bahwasanya hidup itu kalau kita tidak bergantung sama yang kuasa, maka jalan itu tidak akan pernah ada. Tapi ketika semakin kita melibatkan hidup itu bergantung pada yang kuasa, maka Allah itu akan semakin memberikan kita jalan mudahnya. Terus kemudian jangan pernah melihat kita itu terlahir dari keluarga apa, yang mungkin terlahir dari akar yang rusak, tapi masih ada harapan untuk bertumbuh menjadi buah yang lezat. Dan begitu pun jangan pernah memandang kita itu dari latar belakang keluarga yang seperti apa, selagi masih ada perjuangan dan juga usaha, Allah pasti akan kasih yang terbaik. Dan kepercayaan itu perlu dibangun, karena semakin kita takut akan masa depan, maka masa depan itu tidak akan pernah ada. Tapi kalau kita semakin yakin bahwasanya masa depan itu bakal indah dan baik, itu hanya dikuatkan dengan satu keyakinan, yaitu adalah percaya. Dan satu quotes Ustadz, insya Allah yang ini quotes bukan dari saya, tapi ini quotes dari salah satu buku yang judulnya Hidup. Yaitu adalah hidup itu butuh proses, ibarat indah pelangi setelah badai dilalui dan indah kupu-kupu setelah ulat bulu. Jadi Masya Allah, sahabat media sekalian. Jadi kalau mau dapat quotes bagus, bisa sambangi buku apa tadi Ustaz yang pertama, Kak? Tuhan izinkan aku bercerita. Tuhan izinkan bercerita. Kedua, sebelum pulang. Sebelum pulang. Tiga, butuh ruang sebelum lekang usia. Butuh ruang sebelum lekang usia. Dan yang keempat, terima kasih telah menyudahi sedih ini. Terima kasih sudah menyudahi sedih ini. Yang kelima boleh dibisikin judulnya? Masih. Oke. Baik, kita tunggu nanti karya-karya selanjutnya dari Kak Edi. Dan nanti mungkin kalau teman-teman yang mau bukunya nanti bisa kita cantumkan di kolom description, di lewat e-commerce ya, e-commerce yang ada ya, insyaallah taala. Terima kasih Kak Edi atas waktunya di kanal YouTube ini. Sama-sama, semoga perjuangan tadi yang sempat di-share ke sahabat Mida juga bisa menginspirasi nih sahabat Mida sekalian. Bahwasanya perubahan hidup kita hijrah lah ya, hijrah kita menuju kebaikan itu tidak melulu menjadi suatu hal yang stuck, tapi justru bisa menghadirkan produktivitas yang lebih maksimal ya. Contohnya dari Kak Edi tadi, Masya Allah. Tadinya belum ada spirit buat mencurahkan kata-kata ya, dengan alhamdulillah berhijrah, akhirnya justru malah menghadirkan produktivitas yang subhanallah. Baik Kak Edi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kehadirannya di kanal YouTube ini. Semoga dimudahkan urusannya, selesaikan S1-nya, itu buku kelimanya, dan kami doakan semoga buku-bukunya bisa terus
eksis di pasar. Amin, Dan amin. penikmat literasi juga bisa lebih mengambil ilmu-ilmu baru dari sisi literasi dengan Kak Edi. Baik Kak Edi, terima kasih atas waktunya, dan dengan ini kita cukupkan dulu pertemuan kita bersama sahabat Mida di podcast Sahabat Mida ini. Saya Rizky Aitul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, mengajak terus sahabat Mida sekalian, jangan lupa apa Kak Edi? Subscribe, share, like, dan juga ambil hikmahnya dalam podcast. Masya Allah, terima kasih Kak Edi ya, dan kami ucapkan juga terima kasih sahabat Mida yang selalu hadir di kanal YouTube kami untuk menonton. Kami ucapkan terima kasih dari mulai pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Terima kasih atas supportnya. Dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang nih sama ini nih.